Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hirnisa, dengan NIM 220802000135. Di sini saya akan membahas tentang etika terhadap orang tua, sebagai pemenuhan tugas UAS Etika dan Profesi. Jadi, sebelumnya pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, di sini saya akan mempresentasikan topik yang sangat penting, yaitu etika terhadap orang tua. Orang tua adalah sosok yang sangat berjasa dalam hidup kita, terutama karena mereka sudah merawat kita dari kita lahir, bahkan dari dalam kandungan hingga kita sudah sebesar ini, sedewasa ini. Mereka telah merawat, mendidik, juga membimbing kita, menegur kita ketika kita membuat kesalahan. Nah, oleh karena itu, kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagaimana sih, apa aja nih kewajiban kita sebagai anak? Yaitu salah satunya yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Etika terhadap orang tua adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa hormat, peduli, kasih sayang, dan bertanggung jawab kepada kedua orang tua kita sebagai anak. Ada pula mencakup perkataan yang sopan, perilaku yang menghargai, serta tindakan yang menunjukkan kepedulian dan perhatian. Nah, menurut Profesor Dr. Ahmad Tafsir, etika terhadap orang tua merupakan bagian dari akhlak mulia yang wajib ditanamkan sejak dini agar anak tumbuh menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur dan memiliki akhlak yang mulia. Adapun contoh perilaku etis terhadap kedua orang tua. Yang pertama, berbicara dengan lemah lembut dan sopan, tidak membentak, membantah atau berkata kasar. Seringkali kita terkadang tidak sengaja membentak orang tua kita, terus atau enggak kita membantah perkataannya. Misalnya ketika kita disuruh membalikan sesuatu, tidak sengaja kita membentak, seperti halnya, iya nanti dulu dong, ini aku lagi ngerjain tugas gitu. Nah, membentaknya dengan nada yang sangat kurang baik gitu. Nah, itu kadang juga perlakuan kita yang tidak sengaja itu membuat orang tua itu merasa sedih dan kadang kecewa, sakit hati. Yang kedua, mendengarkan nasihat mereka dengan penuh perhatian. Ketika kita membuat kesalahan, terus orang tua menasihati nih, misalnya ketika kita tidak sengaja nih memecahkan gelas gitu. Nah, orang tua kita menasihati, "Nak, hati-hati ya dalam bergerak gitu, melakukan sesuatu dengan penuh hati-hati." Nah, kita harus mendengarkannya dengan baik dan benar. Kita harus mendengarkan, kayak kita harus bilang terima kasih karena sudah diingatkan oleh orang tua kita. Jangan sampai kita malah seperti maaf, gak sengaja gitu. Walaupun ada kata maaf, tapi ya itu tadi, kita dengan nada seperti itu sama aja kalau kita membentak orang tua. Nah, yang ketiga, membantu pekerjaan rumah atau kebutuhan mereka tanpa diminta. Nah, kadangkala seperti halnya kita melihat nih ibu kita sedang tidak enak badan atau masih tertidur pulas di pagi hari. Nah, karena kita mau sekolah atau mau kuliah gitu ya. Nah, kita harus membantunya nih dengan cara, misalnya belum ada sarapan, kita membuatkan sarapan. Nah, jangan hanya untuk kita aja, tapi untuk semua anggota keluarga kita kalau bisa.
Nah, misalnya juga, ada jemuran yang belum dijemurin, pakaian yang belum dijemurin, ayo kita bantu tanpa harus diminta dulu gitu. Nah, karena kalau kita melakukan itu, pasti hati orang tua kita menjadi bahagia, senang, dan pasti dia sangat terharu terhadap perlakuan kita sebagai anak yang sudah membantunya. Nah, terus yang keempat, mendoakan mereka setiap hari, baik saat masih hidup maupun setelah wafat. Jadinya, misalnya ketika orang tua kita sedang sakit, kita harus mendoakan nih, kayak, "Ya Allah, semoga orang tua saya segera dipulihkan." Juga tidak hanya pada saat sakit ya, jadi kita bisa mendoakannya ketika orang tua kita sedang berpergian jauh, atau misalnya sedang melakukan kerjaan di rumah, semoga ibu kita dalam keadaan baik-baik saja, ayah kita dalam keadaan baik-baik saja. Begitu pula sebagaimana orang tua kita juga mendoakan kita, sebagaimana juga orang tua kita mendoakan kita ketika kita sedang bepergian. Nah, jadi kita harus membalas apa yang mereka perlakukan baik kepada kita. Nah, begitu pula ketika orang tua kita sudah wafat. Jadi kita harus mendoakannya, membacakan surat Al-Fatihah setiap hari, setiap kita sholat, atau mendoakan dan membacakan surat Yasin ketika pada malam Jumat terutama, dan juga pada hari Jumat. Dan yang terakhir, tidak membuat mereka sedih atau kecewa, yaitu tadi seperti halnya kita tidak boleh membuat mereka sedih, seperti membentak, itu kan sedih. Terus juga melanggar aturan yang mereka buat, itu juga akan merasa sedih dan kecewa. Nah, menurut Zakiyah Darajat, seorang pakar pendidikan Islam, anak yang menghormati orang tuanya akan lebih mudah mendapatkan keberkahan hidup karena ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Kemudian ada pandangan agama dari para ahli. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 disebutkan, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah', dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Ayat ini menunjukkan betapa besar kedudukan orang tua dalam Islam. Bahkan ucapan sekecil "ah" pun dilarang. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa bakti kepada orang tua adalah jalan menuju surga, dan durhaka kepada orang tua adalah salah satu dosa besar yang dapat menghalangi masuknya seseorang ke dalam surga. Jadi kita tidak boleh hal sekecil pun bilang "ah" kepada orang tua, itu tidak boleh, tidak diperbolehkan dalam agama, dan sudah dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 23. Kemudian di zaman modern, tantangan dalam menjaga etika terhadap orang tua semakin besar, mulai dari kesibukan, pengaruh media sosial, dan gaya hidup individualis sering membuat anak-anak lupa akan kewajiban mereka. Nah, menurut Dr. Eli Risman, seorang psikolog keluarga, banyak anak zaman sekarang lebih dekat dengan gadget daripada orang tua mereka. Kadang mereka lebih suka curhat kepada teman-teman atau di sosial media dibanding memberikan keluh kesah, mengeluarkan keluh kesah kepada orang tua, curhat kepada orang tua. Ini bisa menurunkan empati dan perhatian terhadap keluarga. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyeimbangkan waktu dan energi agar tetap bisa menunjukkan kasih sayang kepada orang tua, baik secara langsung maupun melalui komunikasi digital. Nah, sebagai penutup, mari kita jaga etika terhadap kedua orang tua kita dalam menjaga perkataan, perilaku, juga dalam menjaga hati orang tua agar orang tua kita bisa selalu senang, bahagia, tidak sedih ataupun kecewa.
Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.